Polisi mendatangi masyarakat suku Mapi Biakar. Di Jalan Biak melihat kondisi kerusakan fasilitas dapur warga sekaligus meminta keterangan fakta mata yang melihat siapa aktor kejadiannya. Menurut saksi mata yang melihat jarak 25 meter korban anak kepala Satpol PP dengan motornya. Itu kemarin kejadian tengah malam, kita lihat ada orang jatuh, kita nggak berani keluar. Kalau memang orang jatuh itu mabuk kah apa, kita nggak tahu, kita nggak nolong juga. Kita soalnya cuma lihat dari dalam. Terus beberapa saat Satpol PP datang, tanya kita juga jawab apa adanya. Memang tadi di situ ada orang jatuh, Pak. Ada lihat gini-gini, tidak lihat semua sekali. Kita soalnya takut keluar juga. Jadi kalau kita bilang menolong dia, kita bilang dia mabuk, tidak ada. Tidak merapat. Kita cuma lihat dari dalam, soalnya kita juga takut juga malam hari hujan deras. Sebenarnya kita juga kasihan, tapi kita takut mau dia apa. Tengah malam. Saksi mata kedua melihat korban anak kepala Satpol PP dengan motor di depan rumahnya. Malam kejadian itu tepatnya jam 1 ketika itu hujan. Yang saya lihat dari pantauan CCTV adalah yang bersangkutan itu lama dalam keadaan motor menyala di depan pintu, di depan pagar saya sini. Tapi secara jelasnya siapa yang ini tidak mungkin karena pada malam itu posisinya hujan. Jadi kita juga tidak lihat secara langsung entah dia dicegat, tapi kita pikir pakai logika kalau orang dicegat pasti dia akan cari pertolongan. Tapi malam kejadian itu tepatnya pas jam 1 hujan itu dia berdiri lama di depan pintu. Tapi secara kronologisnya entah itu dia dicegat apa tidak, saya tidak lihat pelakunya. Bapak di rumah ini Bapak pasang CCTV, apakah pernah ada yang datang ngambil data di Bapak tentang CCTV? Bapak juga singgung itu, Bapak terima kasih atau tidak? Bapak juga tidak pernah ada yang datang untuk meminta untuk rekam CCTV apa sekarang. Kalau posisi CCTV ini manual, tidak pakai rekaman. Bagaimana menurut Mas setiap hari di lingkungan ini pantauan Mas anak-anak di sini? Kalau anak-anak di sini kasarnya baik. Tidak ada yang begini-begini. Tiap pagi dia sudah kerja angkat-angkat ini, angkat ini, kerja semua. Tidak ada namanya minta-minta begini, Mas beli dulu ya, iya. Oke. Lalu harapan Mas tentang di medsos sampai Mas disudutkan oleh dari berapa komen dan ini Mas punya harapan bagaimana? Saya minta yang itu tadi bilang saya menolong, saya bilang orang yang itu tadi mabuk. Sampean itu wawancara saya dari mana? Kok bisa bilang begitu? Saya cuma bilang saya memang lihat orang jatuh di situ, tapi saya nggak berani keluar. Terus selang beberapa saat Satpol PP datang. Itu saja. Menurut keterangan warga, Satpol PP mendatangi kompleks warga suku Mapi jam 1 malam saat itu. Warga semua dalam ketiduran. Pada saat itu hujan deras. Satpol PP datang dan teriak, menghantam sejumlah alat dapur dan warga bangun berhamburan. Takut ini ada apa? Satpol PP tetap tanpa bertanya tetap menghancurkan sehingga 3 orang warga terluka. Menurut keterangan warga yang mendorong motor korban, anak kepala Satpol PP ke kompleksnya setelah motornya ditinggalkan dan korban pergi mengadu ke Satpol PP yang bertugas di malam itu. Sehingga beberapa jam kemudian tibalah Satpol PP menyerang warga Mapi Biakar di Jalan Biak. Dan niat baik warga mendorong motor ke kompleks Biakar. Ikuti penjelasan pelaku yang mendorong motor korban ke kompleks Biakar. Waktu kejadian motor sampai diamankan, itu saudara orang merasa seperti apa sehingga motor itu bisa diantar masuk ke dalam kompleks? Kita amankan motor ke dalam kompleks, ya semuanya baik, tidak ada yang kasih pecah apa, tidak ada. Cuma kita dari kompleks ini kita kasih lekban supaya motor aman, supaya ketika polisi dong datang mereka bisa amankan kembali kepada punya barang. Ya, jadi. Terus waktu malam itu kan ada yang bilang di kompleks ini ada orang mabuk yang pukulnya. Menurut saudara seperti apa? Itu tidak ada yang keluar malam, terus tidak ada yang mabuk. Pada saat itu juga hujan lebat. Jadi kami dari kompleks ini tidak ada yang keluar.
terkait dengan kemarin penyerangan oleh Satpol PP yang mereka datang di jam 1 malam itu, bagaimana dengan situasi di malam hari Mama dong rasakan sampai Mama dong tidak tidur? Seperti apa? Itu kita semua dalam keadaan tidur, itu semua tidur nyenyak. Kita tidak tahu. Yang dorong teriak dari sini ke sana itu teriak. Setelah dorong garis dinding semua kasih pecah barang-barang, itu baru kita semua, saya kaget bangun, saya masuk di pojok, saya cari pintu-pintu ada di mana. Itu kita berdiri macam mabuk-mabuk, sudah itu kan sudah sono. Ini apa terjadinya, masalahnya di mana? Saya bilang ini di mana ini? Saya sempat buka pintu keluar begini ya. Itu sudah. Dorong sudah datang pergi pukul dinding, kasih pecah orang punya barang-barang. Saya punya kios kecil, dia papan itu dia bunyi tak karuan itu yang saya bangun. Apa? Saya sangka itu gempa bumi datang baru kasih pecah ini rumah sebelah ini. Jadi saya kaget bangun anak-anak. Teriak, ayah bunuh begitu. Bunuh karena dong sudah masuk. Sudah pukul orang kiri kanan. Di depan sudah. Kalau dong lari ke depan ini saya tidak tahu, yang ada toke anak kecil punya ini tangan tabala itu. Setelah di sana sudah lari baru sudah satu itu dia lari masuk dari sini, dia teriak itu bilang saya tidak mau mati. Itu saya sempat dengar. Ini orang-orang semua tidak tahu keluar, tidak ada. Itu hujan besar Pak, hujan besar. Siapa mau keluar, itu hujan sudah terlalu besar. Yang saya di mana ada hujan itu dong masuk serang. Seperti orang yang bagaimana ya, kalau kita orang Papua bilang itu mengayu, datang serang masuk mau bunuh. Itu seperti itu, perkiraan seperti itu. Karena dalam rumah tidak ada punya masalah. Masalah dari mana? Hanya cari makan, datang tidur. Entar masalah itu datang dari mana, begitu. Warga marah dan mengejar balik Satpol PP hingga menahan satu buah mobil Avanza putih Satpol PP plat merah untuk diselesaikan paginya. Hingga paginya warga menunggu jam yang disepakati oleh Satpol PP tidak tepat, sehingga kedatangan petugas kepolisian warga marah dan merusak fasilitas mobil kepolisian. Saudara juga bisa bercerita tentang kenapa sampai anak-anak di kompleks marah sampai bisa melakukan merusak mobil itu. Apa ada bahasa atau seperti apa sehingga itu buat sampai bisa cerita itu sedikit? Oh iya, itu ada kata yang kurang bagus sehingga anak-anak dari kompleks mereka tidak tenang dan mereka tidak mau mereka tidak tenang dari bahasa yang kurang bagus yang polisi orang Jayapura dia sampaikan kepada masyarakat di kompleks ini. Orang Papua bodoh. Nah ini dari kompleks ini mereka tidak tenang, maka mereka langsung kasih pecah mobil, terus baku pukul dengan polisi. Lalu yang saudara melihat orang Jayapura tuh kenal orang persis orangnya. Orang Jayapura tuh tahu dia, artinya muka ciri-cirinya kenal. Iya kenal. Orang Jayapura itu kenal, pendek, hitam. Ya kenal. Sehingga kepolisian berhasil mengangkut 32 warga ke kantor polisi untuk diproses persoalannya. Saya Urbanus, Papuan Voices melaporkan.